Arga Hombing. Pertanyaannya, apa sebabnya manusia lebih rentan mengikuti ibadah hari Minggu daripada hari Sabtu? Wah, silakan Pak Pendeta. Sebenarnya tentang hari Sabat sudah banyak kita Terima kasih jawabannya, untuk tapi sekarang ini sedikit berbeda Pendeta. Silakan Pak Pendeta. terima kasih untuk pertanyaannya. Saya lagi coba untuk memahami maksud dari pertanyaan ini atau makna dari pertanyaan ini. Sebab dikatakan apa sebabnya manusia lebih rentan mengikuti ibadah pada hari Minggu atau pada hari Sabtu. Mungkin saya agak sulit untuk memahami karena ada kata rentan atau rentan. Karena biasa kata rentan ini mengatakan mudah untuk terkena atau terimbas dan lain sebagainya. Contohnya orang yang rentan terhadap penyakit, rentan terhadap bahaya uh, pornografi, rentan terhadap seperti demikian. Jadi untuk menolong saya memahami pertanyaan ini, saya minta izin kepada Pak Hombing atau Saudara Hombing, apakah boleh saya ganti kata rentan ini dengan kata yang lain? Apakah kira-kira bisa? Saya akan buat pertanyaannya sebagai berikut. Apakah sebabnya lebih banyak yang berbakti atau beribadah pada hari Minggu daripada beribadah pada hari Sabtu? Mungkin atau semoga itu maknanya. Tapi sejauh yang saya coba pahami, itulah yang saya mengerti maknanya. Kalau itu bukan maknanya, nanti Pak Homing boleh kirim lagi pertanyaan yang lebih mengena kepada makna yang Pak Homing maksudkan. Oke, jadi untuk pertanyaan ini, kalau pertanyaannya adalah apakah sebabnya lebih banyak orang yang berbakti pada hari Minggu daripada mereka yang berbakti pada hari Sabtu? Saya mau katakan bahwa agak sukar untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapa sukar untuk menjawab pertanyaan ini? Karena ini acaranya kan tajuknya adalah tanya jawab Alkitab malam. Begitu ya Albert ya, Stephen? Pendeta. Betul Pendeta, betul. Ya, jadi makanya agak sulit mau menjawab pertanyaan mengapa lebih banyak orang berbakti pada hari Minggu ketimbang pada hari Sabtu. Agak sukar untuk menjawab pertanyaan ini karena di dalam Alkitab tidak ada bukti orang menguduskan hari Minggu. Jadi sulit saya mau membandingkan berdasarkan Alkitab. Sebab setelah saya baca-baca di dalam Alkitab, umat Kristen di abad mula-mula, zamannya Tuhan Yesus di atas dunia sebelum dia naik ke sorga, dan pada zaman rasul-rasul di abad mula-mula, jemaat yang mula-mula di abad yang pertama, itu umat Kristen sejauh catatan Alkitab mengatakan, itu umat Kristen menguduskan hari Sabat. Semuanya secara rutin. Bukan artinya mereka tidak bertemu pada hari-hari yang lain, sebab ada catatan di dalam kitab Kisah pasal yang keempat bahwa setiap hari mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Bukan mereka menguduskan setiap hari, tetapi mereka selalu bersekutu. Jadi dengan bersekutu pada suatu hari atau beribadah pada suatu hari tidak terus menjadikan makna bahwa hari itu adalah hari kudus. Karena pada hari apapun saja kita berdoa di rumah, kita ibadah rumah tangga, ada ibadah ulang tahun, ibadah pemuda, dan lain sebagainya. Tetapi yang saya maksudkan itu adalah tentang hari kudus, hari yang dikuduskan oleh Allah, yang Allah minta supaya dikuduskan juga atau disucikan oleh manusia, dipelihara, diingat dan dipelihara oleh manusia. Jadi sulit untuk menjawab kenapa lebih banyak yang berbakti pada hari Minggu daripada hari Sabtu. Sulit menjawabnya karena di dalam Alkitab, karena ini harus berdasarkan Alkitab, karena di dalam Alkitab
ternyata umat Kristen di abad mula-mula semuanya menguduskan hari Sabat. Dari saat ke saat, sejak saat itu, selalu ada yang menguduskan hari Sabat, bahkan sampai pada sekarang ini. Menguduskan hari Sabtu sebagai Sabat, atau hari yang ketujuh, Sabtu, sebagai hari Sabat. Dari dulu di Alkitab, semuanya hanya hari Sabtu, semua orang Kristen. Sudah ada jawaban-jawaban pada episode-episode tajam sebelumnya yang menjelaskan hal itu. Bahkan setahu saya, sampai sekarang ini, paling tidak ada lebih dari 23 juta orang Kristen di seluruh dunia ini, lebih dari 23 juta orang Kristen di seluruh dunia ini yang menguduskan hari Sabtu sebagai hari Sabat, hari kudus Allah, yaitu adalah hari yang ketujuh, sesuai dengan yang Tuhan Allah perintahkan dalam 10 perintah Allah. Karena 10 perintah Allah itu sangat jelas. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu janganlah engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan dan seterusnya. Karena 6 hari lamanya Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7, itulah sebabnya ia menguduskan hari Sabat, ia memberkati hari Sabat, hari ke-7, dan menguduskannya. Itu perintah Allah perintah yang keempat dari 10 perintah Allah tersebut. Nah, bagaimana sampai ada pengudusan hari Minggu? Jawabannya adalah pasti ada sejarahnya. Tapi sejarah itu tidak diceritakan di dalam Alkitab. Karena perubahan itu tidak terjadi di zaman Alkitab. Jadi sejarah perubahan, pengudusan hari Sabat menjadi hari Minggu tidak diceritakan kejadiannya di Alkitab, karena perubahan itu tidak terjadi di zaman Alkitab. Artinya perubahan itu terjadi sesudah zaman Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai di buku-buku Perjanjian Baru, semuanya Sabat hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Artinya setelah zaman Alkitab, barulah terjadi perubahan itu. Dan perubahan itu terjadi sesudah zaman Alkitab, kita katakan tadi. Jadi, tidak ada dasar Alkitab yang mendukung, memberikan otoritas untuk perubahan itu. Tidak ada ayat Alkitab yang memberikan otoritas untuk membuat perubahan itu, tidak ada. Sejauh apa yang Alkitab katakan. Ini kan acara tanya jawab Alkitab. Namun demikian, sekalipun dalam Alkitab tidak ada sejarah perubahan hari kudus dari hari yang ke-7 kepada hari yang lain, sekalipun sejarahnya tidak ada, tetapi ada nubuatannya. Sejarahnya tidak ada, tapi nubuatannya ada. Nubuatan itu artinya mengatakan apa yang akan terjadi, sementara sejarah itu menyatakan apa yang sudah terjadi. Sekalipun sejarahnya tidak ditulis dalam Alkitab, tetapi nubuatannya itu ada dalam Alkitab, bahwa itu akan terjadi. Contohnya apa yang dituliskan dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Saya minta tolong dibacakan ayat ini, Saudara Stephen. Boleh pendeta. Daniel 7 ayat yang ke-25. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi
dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Demikian, pendeta. Terima kasih. Ayat ini menceritakan tentang suatu kekuasaan yang menentang yang Maha Tinggi. Sehingga ia menentang yang Maha Tinggi, mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi. Ia menganiaya orang kudus milik yang Maha Tinggi, dan ia juga mengubah waktu dan hukum. Artinya hukum yang ada kaitannya dengan waktu milik yang Maha Tinggi. Dan itu terjadi dalam satu periode yang disebut dengan 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 3,5 masa. Dan 3,5 masa ini itu adalah nubuatan. Alkitab itu kitab yang terakhir yang ditulis adalah kitab Wahyu. Itu tahun 96, 97 ditulis oleh Yohanes yang kekasih. Abad yang pertama. Artinya 3,5 masa ini terjadi nanti setelah kitab Wahyu ditulis. Jadi sudah di luar sejarah yang tertulis dalam Alkitab. Nubuatannya disebutkan, tapi sejarahnya tidak tertulis di sana karena cerita Alkitab, sejarah itu hanya terjadi sampai pada penulisan kitab Wahyu. Yang ada adalah nubuatan-nubuatan yang disebutkan dalam Alkitab, atau nubuatan-nubuatan yang disebutkan atau dituliskan, disampaikan pada abad yang mula-mula, banyak yang akan digenapi nanti setelah abad yang pertama, termasuk 3,5 masa itu, masa yang akan terjadi nanti setelah abad yang pertama Masehi. Di saat kurun waktu itulah ada kekuasaan menurut Alkitab yang menentang yang Maha Tinggi, lalu ia mengubah waktu dan hukum. Dan satu-satunya hukum tentang waktu dalam 10 perintah Allah adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau itu berubah, itu karena dinubuatkan di dalam Alkitab. Mengapa lebih banyak orang yang menguduskannya? Saya tidak tahu, belum pernah saya menemukan satu survei mengapa lebih banyak orang. Tetapi yang dipanggil atau yang diminta dari kita adalah bukanlah melihat banyak atau sedikit. Oleh karena kalau kita ingat cerita 12 pengintai pada waktu orang keturunan Yakub keluar dari Mesir, lalu kemudian mereka mau masuk ke tanah Kanaan, maka dikirimlah 12 orang pengintai ke tanah Kanaan. Pengintai-pengintai itu kembali. 10 orang mengatakan, tidak bisa kita masuk ke sana. Orang-orang di sana besar-besar. Kita ini seperti belalang kalau dibandingkan dengan mereka. Bahkan mereka itu orang-orang yang memakan sesamanya. Takutlah orang Israel. 10 orang mengatakan demikian. Tapi ada 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Dari 12 itu hanya 2 orang yang mengatakan, oh tidak apa-apa. Memang betul bahwa mereka orang yang besar. Tetapi tanah itu penuh dengan susu dan madu. Kita bisa masuk dan mengalahkan mereka. Demikian dalam cerita Alkitab. Ini sejarah ya, dalam cerita Alkitab. Kalau misalnya orang Israel pada saat itu, keturunan Yakub pada saat itu, mau mengikuti suara terbanyak, maka yang benar adalah yang 10. Tetapi ternyata dalam cerita itu yang benar adalah yang 2 orang. Jadi di dalam mengikuti perintah Allah, ini bukan tentang siapa yang lebih banyak. Tapi ini tentang apakah kita mau mengikuti perintah Allah atau tidak. Ini mengenai kesetiaan kepada perintah Allah, kepada 10 perintah Allah. Kita dijadikan oleh Allah sebagai makhluk ciptaan yang mulia, dijadikan mengikuti gambar dan rupa Allah, peta Allah, dan dengan
ciptaan yang dibuat berdasarkan gambar dan rupa Allah itulah diberikan 10 perintah Allah agar mereka boleh mengikuti perintah Allah yang adalah cerminan tabiat Allah. Sehingga dengan menuruti perintah Allah itu menunjukkan kesetiaan mereka terhadap perintah Allah. Jadi itulah gambaran Alkitab sehubungan dengan pertanyaan dari Bapak atau Saudara Arga Hombing. Semoga menjawab apa yang dimaksudkan untuk ditanya. Kalau tidak sesuai dengan yang dimaksudkan untuk ditanya, saya persilahkan ditanyakan lagi ke redaksi. Ya. Mudah-mudahan bisa dijawab di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.